Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titis Nurul Fitriyah dengan NIM 23210109004. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dari mata kuliah Studi Hadis dan Hadis Tarbawi. Baik, yang pertama yaitu pengertian. Hadis adalah segala perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis merupakan sumber ajaran yang sangat penting karena berisi petunjuk dan penjelasan lebih lanjut dari Al-Quran. Yang kedua yaitu hadis riwayah adalah dalam ilmu hadis yang merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh para perawi kepada orang lain. Dengan kata lain, hadis ini merupakan suatu narasi yang menceritakan perkataan, perbuatan, ketetapan Nabi Muhammad SAW yang disusun dalam bentuk rantai sanad yang menghubungkan antara Nabi dan perawi akhir. Yang ketiga yaitu hadis riwayat adalah sebuah istilah dalam ilmu hadis yang merujuk pada sebuah hadis yang diriwayatkan atau disampaikan oleh seorang rawi kepada orang lain. Sederhananya, hadis riwayat adalah sebuah cerita yang menceritakan perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu struktur hadis adalah susunan atau komponen yang membentuk sebuah hadis. Hadis sendiri merupakan sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh para sahabat beliau. Struktur hadis ini sangat penting untuk memenuhi keaslian dan kesahihan sebuah hadis. Selanjutnya yaitu fungsi hadis. Yang pertama, menjelaskan Al-Quran. Hadis berfungsi sebagai penjelasan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau memiliki makna yang multitasfir. Yang kedua yaitu menjadi pedoman ibadah. Hadis memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan ibadah yang benar. Yang ketiga, mengatur muamalah. Hadis mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, seperti perkawinan dan hukum waris. Yang keempat yaitu hadis menjadi teladan. Hadis memberikan contoh-contoh konkret tentang perilaku dan akhlak yang baik dari seorang muslim. Selanjutnya yaitu kedudukan fungsi hadis. Yang pertama, sumber hadis kedua adalah hadis yang sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Artinya, setelah Al-Quran, hadis menjadi rujukan utama dalam penetapan hukum-hukum Islam. Yang kedua yaitu penjelasan Al-Quran. Banyak ayat Al-Quran yang bersifat umum dan membentuk penjelasan lebih lanjut. Hadis berperan sebagai penjelasan ayat-ayat tersebut, sehingga diberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hukum Islam. Yang ketiga yaitu sunnah Nabi. Hadis merupakan perwujudan dari sunnah Nabi SAW sebagai teladan bagi umat. Sunnah Nabi menjadi pedoman yang sangat penting dalam menjalankan kehidupan. Yang terakhir yaitu ijma ulama adalah para nabi sepakat bahwa hadis sahih merupakan sumber hukum yang sah setelah Al-Quran. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan hadis. Hadis sebagai kumpulan sabda, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW memiliki sejarah perkembangan yang panjang dan kompleks. Perkembangan hadis ini sangat penting untuk dipahami agar kita dapat memahami lebih dalam tentang Islam dan bagaimana hadis menjadi integral dari ajaran Islam. Yaitu yang pertama, masa Rasulullah SAW. Yang pertama, hafalan dan pencatatan sederhana. Yang kedua yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin, yaitu yang dilakukan yang pertama pentingnya pelestarian dan pengumpulan awal. Yang terakhir masa tabi'in, yang
yang dilakukan yaitu yang pertama, generasi penerus peran dalam pengembangan ilmu hadis. Selanjutnya yaitu penulisan hadis. Yang pertama yaitu pengumpulan. Para ulama mengumpulkan hadis-hadis dari berbagai sumber, baik dari hafalan para sahabat Nabi dan tabi'in maupun dari catatan-catatan tertulis. Yang kedua, kritik. Hadis-hadis yang dikumpulkan kemudian dikritik secara mendalam untuk menentukan tingkat kesahihannya. Kritik ini meliputi pemeriksaan sanad dan matan. Yang ketiga yaitu penyusunan. Hadis-hadis yang sahih disusun dalam kitab hadis sesuai dengan tema atau pengarangnya. Selanjutnya yaitu cabang-cabang ilmu hadis. Yang pertama, ilmu rijal al-hadis, mempelajari periwayat hadis meliputi biografi, ketelitian, dan keadilan mereka. Yang kedua yaitu al-jard wa at-tadil, mempelajari tentang cacat dan kelebihan seorang periwayat. Yang ketiga yaitu ilmu ilal al-hadis, menjelaskan tentang penyakit atau cacat pada hadis seperti hadis yang munkar, maudhu, dan mursal. Yang keempat yaitu hadis gharib al-hadis, mempelajari tentang yang jarang ditemukan dalam Al-Quran dan hadis lainnya. Yang kelima yaitu ilmu nasih wa muhsuk, mempelajari hadis yang menghapus dan yang dihapus. Yang keenam yaitu ilmu asbab al-wurud, mempelajari sebab-sebab turunnya hadis. Selanjutnya ilmu al-mubham, mempelajari hadis dan maknanya samar atau tidak jelas. Yang terakhir yaitu ilmu mushaf al-hadis, mempelajari tentang penulisan dan penyusunan kitab-kitab hadis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.